Saya baru saja membaca sebuah buku karya Henry Mackau berjudul Illuminati. Sebenarnya judul aslinya adalah Illuminati, The Cult That Hijacked the World. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi Illuminati saja. Sebagai seseorang yang terbiasa berpikir pakai logika, semula saya mengira buku ini berlebihan, semacam dongeng-dongeng horor tentang politik dan ekonomi dunia. Tapi ternyata bukan. Di dalamnya, penulis juga banyak mengutip karya tulis sejarawan lain, karya tulis penulis lain, dan media massa. Jika penulis hanya menulis dari satu sisi dia saja, sudah bisa dipastikan bahwa buku itu hanya asumsi pemikiran dia belaka. Tapi, jika dia banyak mengutip penulisan sejarawan, autor, dan artikel media massa, berarti dia juga melakukan riset dulu sebelum menulis buku. Jadi saya rasa, dia tidak sekedar menulis pandangan subjektif dia saja. Dia juga bahkan menyajikan wawancara seorang mantan anggota Illuminati yang keluar dari perkumpulan rahasia tersebut. Beruntung, sebelum dia menghilang untuk selamanya, ada media yang berhasil mewawancarai dia. Dan wawancara ini berujung pada kesimpulan, kelompok rahasia itu memang ada. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi dalam tanda petik, dan mereka menggunakan bangsa Yahudi sebagai pion saja. Tujuan utama mereka adalah memegang kendali penuh atas dunia, membentuk pemerintahan global, dan merubah pusat dunia yang semula ada di Amerika Serikat menjadi di Yerusalem. FYI, mantan anggota Illuminati ini setelah diwawancara, dia menghilang. Rumor yang beredar, dia telah dibunuh oleh orang yang tidak diketahui sampai sekarang. Ketika berkumpul dalam kelompok rahasia tersebut, memang kebanyakan berbicara soal persaudaraan, bisnis, dan proyek-proyek keuangan vital. Tapi yang membuat narasumber ini keluar adalah rencana-rencana besar mereka soal okupansi dunia. Walaupun itu harus sampai mengorbankan nyawa miliaran orang sekalipun, perang, wabah, terorisme, rekayasa cuaca, hanyalah segelintir upaya mereka untuk mengurangi populasi manusia dan membuat mereka semakin mudah untuk dikendalikan. Yang menarik dari pemaparan buku ini adalah rencana mereka untuk melenyapkan agama-agama di dunia ini. Dan ternyata mereka sudah mempraktekannya kepada agama Kristen. Dulu agama Kristen sangat berjaya di Barat. Kalau nggak salah sekitar abad pertengahan ya. Dan Kristen adalah musuh bebuyutan mereka. Kristen mengajarkan cinta kasih, mengajarkan pemaafan dan pengampunan. Kristen melarang praktik riba. Kristen juga melarang manusia untuk menuruti hawa nafsunya. Hidup dalam kekristenan berarti kamu harus menyayangi sesamamu dan berlaku adil, tidak serakah, tidak egois. Ini tentunya sangat berbeda dengan karakteristik kelompok-kelompok rahasia yang tergabung di dalam Illuminati, seperti Freemason, Bohemian Grove, Bilderberg, dan sebagainya. Di mana di sini mereka sangat menyukai ajaran Judaisme. Ini tentu saja berbeda dengan ajaran Yahudi yang diturunkan oleh Musa melalui Perjanjian Lama. 10 perintah Tuhan yang diajarkan Musa kepada kaum Yahudi sangat mengontrol perilaku manusia. Larangan membunuh, riba, menyekutukan Tuhan, dan larangan merampas hak orang lain adalah ajaran Musa dari Tuhan yang disampaikan kepada kaum Yahudi yang dia selamatkan, di mana kemudian kaum Yahudi ini kemudian menjadi pengikutnya. Entah bagaimana ajaran Musa yang penuh budi luhur dan pengekangan hawa nafsu manusia ini bergeser menjadi ajaran Judaisme, di mana di Judaisme manusia tidak seharusnya dikekang nafsunya. Manusia bebas menuruti hawa nafsunya, bebas menjadi dan memiliki apapun yang dia mau, bahkan menjadi Tuhan sekalipun di dunia. Bahkan, Henry Mackau sendiri yang seorang Yahudi juga merasa tertipu dengan ajaran model begini. Ajaran ini bukan hanya membuat manusia jadi semakin egois dan serakah, tapi juga rela menyingkirkan orang lain demi kepuasan pribadi. Dia menyatakan di bukunya, kaum Yahudi saat ini telah tertipu dengan ajaran Judaisme. Karena agama sangat mengekang hawa nafsu manusia, maka agama harus dilenyapkan. Kristen sudah kena. Sekarang manusia di barat sudah banyak yang menjadi agnostik atau ateis. Mereka melenyapkan pengaruh Kristen dengan konten-konten duniawi yang selalu mereka paparkan melalui media massa dan industri hiburan. Clubbing, free sex, LGBT, melahirkan keturunan tanpa ikatan pernikahan dan keluarga, berpikir bebas, dan sederet hal-hal hedonik dunia telah sukses menggeser masyarakat barat yang semula sangat patuh pada ajaran Kristen, kini sudah seolah-olah lepas dari ajaran Kristen itu sendiri. Mereka hidup bebas dan terbuai dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Perkembangan ilmu pengetahuan juga menjadi media kaum secret society ini untuk memanipulasi otak dan behavior manusia. Kita jadi dibuai dengan ilmu-ilmu intelektualitas.
Jika kita menjadi ilmuwan yang sukses, menjadi pebisnis sukses, menjadi dokter yang sukses, menjadi teknokrat yang sukses, menjadi politikus yang sukses, dan masih banyak lagi, kita akan merasa derajat diri kita seolah-olah naik ke atas awang-awang. Alhasil, kita akan menuntut diri kita sendiri untuk mati-matian mencari ilmu ilmiah, ilmu keduniawian, demi mengupgrade diri kita, sampai kita lupa bahwa ada ilmu esoterisme yang menjelaskan tentang keberadaan Tuhan dan hal-hal gaib. Kita terpisah dari ilmu-ilmu esoteris yang banyak diajarkan melalui agama. Karena agama sering menyampaikan apa yang tidak masuk di logika kita akhirnya akan berpikir bahwa agama itu seperti dongeng. Tuhan saja tidak bisa diraba, jadi kenapa kita harus menuruti agama? Agama juga sering menjelaskan hal-hal gaib yang sulit kita nalar pakai logika. Dan ini tentunya adalah musuh bagi dunia ilmu ilmiah. Selama tidak bisa dihitung pakai rumus matematika dan fisika, selama tidak bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah, maka akan dianggap sebagai kebodohan dan kemunduran yang harus ditumpas. Pernah nggak kalian mendengar istilah, orang sudah pergi ke bulan tapi kamu masih percaya mistis? Bagaimana perasaanmu jika ada yang berkomentar seperti ini? Tentu kesal, bukan? Beginilah cara mereka memisahkan manusia dengan agama. Mereka memajukan ilmu saintis dan teknologi, sehingga manusia lupa dengan ajaran agama dan Tuhannya. Pada akhirnya, manusia akan hidup bebas sebebas-bebasnya, dan mudah bagi mereka untuk dikendalikan dengan buayan hedonisme dunia. Pada akhirnya, akan muncul manusia-manusia yang membela mati-matian semua fasilitas dan kemudahan yang mereka ciptakan. Kemudahan teknologi, digital ID, vaksinasi, sistem kredit utang, sistem trading saham, sistem pendidikan, dan masih banyak sederet hal duniawi lain yang telah mereka tata. Mereka merasa tertolong oleh sistem duniawi yang diciptakan oleh secret society ini. Kristen telah lama rusak oleh propaganda mereka. Sekarang, giliran Islam yang harus dihancurkan sebagai agama nomor 2 terbesar di dunia. Islam lebih ketat lagi, larangan riba, larangan mengambil hak orang lain, hidup ala amar ma'ruf nahi mungkar, bersedekah, dan kontrol hawa nafsu ekstra ketat ada di Islam. Bagi mereka, Islam harus dihancurkan, sama seperti Kristen dahulu. Maka aku gak heran kenapa banyak berita-berita berlebihan soal pertarungan Barat versus terorisme yang selalu saja label terorisme ini disematkan kepada Islam. Begitulah propaganda mereka. Selama Islam masih ada, akan ada terus kelompok manusia yang menentang setiap sistem yang mereka lakukan. Sistem kredit dan hutang riba bikinan mereka saja sudah ditentang di sini. Belum lagi sistem-sistem lain. Padahal di Indonesia saja, sekarang kalau aku lihat, banyak anak muda yang mengaku kaum intelektual sudah mulai seperti terlepas dari agama dan Tuhan mereka. Mereka sekarang mulai mentertawakan orang yang masih berpikiran esoteris. Mereka juga ada yang mentertawakan orang yang masih memegang agama. Kamu tahu nggak? Agama itu bullshit. Semua itu hanya rekayasa manusia. Nggak bisa dipikir pakai logika. Nggak masuk akal. Bilangnya ada Tuhan, ada setan, ada malaikat. Mana? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah tuh. Mengejar ilmu-ilmu duniawi memang bagus, tapi jangan sampai kamu terjebak pada ilusi ilmu zaman now, sampai kamu melupakan Tuhanmu sendiri. Pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kehidupanmu adalah Tuhan, bukan secret society, bukan elit global yang teknologi, ilmu, dan fasilitas keuangannya kamu nikmati sekarang. Semakin lama, kita bagaikan kumpulan domba yang digiring oleh penggembalanya. Tanpa kita tahu apakah kita akan digiring ke padang rumput penuh gizi atau malah digiring ke pejagalan.